Allah ya, kalau saya tidak salah ingat, dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-29. Faqala al-muallif rahimahullah wa hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadits at-tasi' wal 20, hadis 29. Idza fasada ahlus syami, apabila telah rusak ahlus syam, penduduk Syam, fala khaira fikum, maka tidak ada baiknya pada kalian. Maksudnya tidak ada baiknya gimana? Ya, tidak ada baiknya untuk tinggal di negara Syam. Jadi perintah-perintah yang sudah lewat pada hadis-hadis sebelumnya untuk berhijrah ke negara Syam itu adalah kalau Syam masih di sana terdapat orang-orang yang baik. Tapi kalau di sana sudah rusak pula, maka tidak ada baiknya untuk hijrah ke negara Syam. An Muawiyah bin Qurrata an abihi qala. Di situ mungkin salah tulis di dalam kitabnya. Muawiyah bin Qurrah langsung qala, ya mestinya an abihi, ya, jadi diperbaiki sendiri. Karena yang sahabat Nabi adalah Qurrah, yaitu bapaknya Muawiyah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasada ahlu syami, apabila telah rusak penduduk Syam, fala khaira fikum, maka tidak ada baiknya pada kalian, yaitu untuk tinggal di Syam. La tazalu ta'ifatun, tidak henti-hentinya sekelompok min ummati, dari umatku, mangsurin, tertolong, ditolong, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum, tidaklah memadarati mereka, man khadalahum, siapapun yang meninggalkan mereka, hatta taqumas sa'ah, sampai terjadi atau tegaknya hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Maka ringkasnya dari hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya yang sudah kita baca, bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi bencana-bencana dan fitnah-fitnah agama maupun fitnah dunia yang tersebar di seluruh negara di dunia ini, kecuali di Syam. Allah Subhanahu wa taala menjaga Syam. Karena itu pada saat tersebut umat Islam seluruh dunia disuruhkan untuk hijrah ke negara Syam. Tetapi kemudian di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau penduduk Syam sudah rusak pula, maka sudah tidak ada baiknya untuk tinggal di negara Syam. Jadi ini semuanya bicara tentang fase-fase, ya. Fase di mana semua pada penuh dengan fitnah seluruh negara selain Syam. Nah, maka disitulah fase untuk disunnahkan dan dihasungkan tinggal atau hijrah ke Syam. Tapi fase yang berikutnya, yaitu ketika sudah rusak pula penduduk Syam, maka sudah tidak ada baiknya untuk tinggal di negara Syam. Jadi tinggal di mana saja sama saja, karena sudah terjadi kerusakan pada penduduk Syam. Dan ini bisa terjadi pada setiap masa. Artinya kalau masa sekarang ini penduduk Syam sudah rusak, maka tidak ada baiknya tinggal di sana. Meskipun asalnya adalah dia itu tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di Mekah dan di Madinah, itu adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau penduduknya misalnya, ya, semuanya sudah pada rusak, maka tidak ada baiknya untuk tinggal di sana. Kenapa? Karena al-jaru qabla ad-dar, tetangga itu lebih didahulukan sebelum memilih tempat. Tempatnya memang bagus, indah, nyaman, tetapi tetangganya tidak bagus. Nah, ini tidak dihasungkan untuk bertempat di tempat tersebut. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menghasungkan kita untuk berteman dengan orang-orang yang baik dan menjauhi orang-orang yang buruk. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan, ya, orang yang berteman dengan orang-orang yang baik, maka itu seperti mendekati orang yang menjual minyak wangi. Dia pasti akan mendapatkan minyak wangi tersebut, atau minimal mendapatkan baunya saja. Kalau si penjual tidak memberi kepada dia, maka minimal dia mendapatkan baunya yang wangi dari penjual tersebut. Dengan kata lain, kita mendapatkan efek yang baik dari bagusnya orang-orang yang di sekitar kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang itu berada pada kebiasaan atau adat dari sahabatnya. Falyanzur ahadukum ayyukhalil, maka masing-masing kalian hendaklah memperhatikan dengan siapa dia berteman, karena adat itu akan berpindah, menyebar kepada orang-orang yang lain ketika mereka berteman dengannya. Hadis ini riwayat Abu Daud dan derajatnya hasan. Kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsus salasun, hadis yang ke-30. Asqalan afdalur ribati fi sabilillah.
Asqalan adalah ribat yang paling utama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asqalan ini adalah nama satu tempat di Palestina atau di Syam ya. Adapun ribat itu definisinya adalah al-mukthu fi thughur, tinggal di thughur. Nah, thughur itu adalah setiap tempat di mana setiap tempat di mana ada mara bahaya dari musuh di tempat tersebut. Jadi misalnya tempat yang berdekatan dengan negara musuh. Nah, ini sangat bahaya kalau tidak dijaga, menyebabkan musuh akan menyerang masuk ke dalam negara muslim. Nah, itu termasuk thughur ya. Jadi setiap tempat di mana ada mara bahaya dari musuh itu disebut sebagai thughur, dan itulah yang dimaksud ribat, bertempat di thughur. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu hadzal amri, pertamanya urusan ini adalah nubuwatun wa rahmatun, kenabian plus rahmat. Thumma yakunu khilafatan wa rahmatan, lalu akan menjadi khilafah plus rahmat. Jadi khilafah yang rahmat, yang kasih sayang. Thumma yakunu mulkan wa rahmatan, kemudian akan menjadi kerajaan plus rahmat. Thumma yakunu imaratan wa rahmatan, kemudian akan menjadi kepemimpinan plus rahmat. Jadi ada 4 tahap ya, kenabian, khilafah, kemudian mulk, kemudian imarah. Thumma kemudian yatakadamuna, mereka akan saling menggigit, alaiha terhadapnya, terhadap kepemimpinan, maksudnya saling rebut, takadumal hamiri, seperti saling gigitnya keledai, saling rebutannya keledai. Fa'alaikum, maka selalulah atau lazimilah bil jihadi, melakukan jihad. Wa inna afdala jihadikum, dan sesungguhnya paling utamanya jihad yang kalian lakukan adalah ar-ribat, berada di thughur tadi ya. Wa inna afdala ribatikum, dan sesungguhnya paling bagusnya ribat kalian adalah asqalan. Maksudnya tempat yang paling utama untuk ribat adalah Asqalan yang ada di Syam ya. Diriwayatkan oleh Tabarani dan rawi-rawinya thiqat. Yatakadamun, di sini beliau mengatakan yaqbidun ya, tetapi yang saya dapatkan adalah yatakadamun itu adalah yata'adun, saling menggigit nih. Dan ini terjemah lebih mudah sehingga ini yang saya pilih. Wa Asqalan, adapun Asqalan adalah Madinah Filastiniyah Sahiliyah, satu kota di Palestina yang bagian tepi. Walam yu'raf jayshun hawala fatha Filastin lam yuhawil as-saytarah ala Asqalan, dan tidaklah dikenal suatu tentara yang berusaha untuk menaklukkan Palestina yang tidak berusaha untuk menguasai Asqalan. Artinya setiap tentara yang berusaha untuk menaklukkan Palestina pasti dia ingin menguasai Asqalan karena dianggap tempatnya strategis ya. Tetapi kama annaha sta'sad, sebagaimana juga bahwa Asqalan itu susah, ala kulli man hawala dukhulaha, bagi setiap siapapun yang berusaha untuk masuk ke dalamnya. Jadi tempatnya strategis sehingga mereka ingin menguasainya tapi susah untuk dimasuki atau dikuasai. Itu Asqalan. Karena itu Asqalan adalah tempat ribat yang paling utama. Jadi kunci ya. Kalau Asqalannya sudah dikuasai musuh, berarti sudah lumpuhlah umat Islam atau kalahlah umat Islam. Tapi kalau Asqalan masih berada di tangan umat Islam, maka insya Allah kekuatan masih ada pada umat Islam, ya, terutama yang di Palestina. Yang dimaksud hadal amr, urusan ini, itu maksudnya adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan dan dalam agama ini pertama dipegang oleh Nabi. Yang namanya Nabi pasti akan menerapkan rahmat ya, sehingga umat manusia berada dalam kehidupan yang nyaman karena penuh dengan kerahmatan. Setelah Nabi wafat, maka kepemimpinan dalam Islam dipegang oleh khilafah. Dan khilafah ini sudah kita ketahui dari hadis yang lain bahwa mereka ada 5 orang. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, 5 pemimpin Islam inilah yang disebut sebagai khilafah wa rahmah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, al-khilafatu ba'di, khilafah sepeninggalku, setelah wafatku, fi ummati, pada umatku, 30 sanatan, lamanya itu 30 tahun. Thumma, kemudian setelah 30 tahun itu, mulkun ba'da dzalik ya, kerajaan, bukan khilafah lagi. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, kita hitung saja, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah 2 tahun.
Kemudian Sayyidina Umar menjadi khalifah 10 tahun. Berarti sudah berapa? 12 tahun. Kemudian Sayyidina Uthman menjadi khalifah selama 12 tahun. Berarti berapa? 24 tahun. Kemudian Sayyidina Ali menjadi khalifah 6 tahun. Berarti pas 30 tahun ya. Tapi bukan 30 tahun genap, masih sisa 6 bulan. Nah, sisa 6 bulan inilah masa khilafah Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala. Karena itu sejak dari wafat Nabi SAW sampai dengan turunnya Hasan dari kepemimpinan, dari khilafah, ini pas betul-betul tepat 30 tahun sesuai dengan sabda Nabi SAW. Karena itu dari sini sebagian ulama mengatakan bahwa khulafa bukan 4 ya, tetapi 5 orang ditambahi dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib tadi berdasarkan hadis ini. Adapun dikenal khulafa al-arba'ah, khulafa yang 4, karena memang 4 khalifah ini menguasai 2 hal ya. Jadi dia menjadi khalifah, menjadi pemimpin dalam hal agama, juga dalam hal kenegaraan. Sementara Hasan bin Ali dia hanya menjadi khalifah dalam hal agama saja. Adapun kenegaraan dia sudah lengserkan, dia sudah serahkan kerajaan kepemimpinan kenegaraannya kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah, pas Muawiyah menjabat sebagai khalifah itu sudah bukan khilafah lagi, tapi dia sebagai mulkun ya, sebagai kerajaan. Tapi kerajaannya Muawiyah ini masih terpuji karena dalam hadis tadi Nabi mengatakan mulkan wa rahmatan, kerajaan plus rahmat. Nah, maka Muawiyah radhiyallahu anhu ketika menjabat sebagai pemimpin Islam seluruh dunia, sebagai khalifah istilahnya atau Amirul Mukminin, maka itu disebut sebagai kerajaan yang berisi rahmat. Ini masih ada kebaikannya karena dipuji oleh Nabi dengan rahmat. Nah, setelah itu akan terjadi imarah dan rahmat. Saya tidak mengetahui ya apa perbedaan antara mulkun dengan imarah, karena saya tidak mendapatkan syarah untuk hadis ini, karena hadis ini kan riwayat Tabarani, belum ada syarahnya. Tapi yang saya paham dari definisi-definisi antara kerajaan dengan imarah, kalau imarah itu tidak menguasai seluruh dunia ya. Kalau mulkan itu menguasai seluruh dunia. Jadi misalnya umat Islam itu sudah menguasai sepertiga dunia misalnya. Nah, sepertiga dunia ini semuanya dikuasai oleh satu pemimpin, ini namanya mulkun, kerajaan. Tapi kalau umat Islam berada pada sepertiga dunia, tetapi ternyata ada seorang pemimpin hanya menguasai 1/8-nya saja, yang lain-lainnya tidak di bawah kekuasaan dia, maka itulah yang disebut sebagai imarah. Jadi pemimpin kecil, pemimpin yang tidak menguasai seluruh dari kekuasaan umat Islam atau negara Islam. Wallahu a'lam bissawab. Mulai dari mana imarah ini saya tidak mengetahui, bisa jadi wallahu a'lam bissawab termasuk dari Muhammad Al-Fatih, itu adalah termasuk imaratan wa rahmatan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsul hadi wa thalathun, hadis yang ke-31, nuzulul khilafati, turunnya khilafah fil ardil muqaddasah, di bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Syam, akhir zaman, di akhir zaman. Jadi muqaddasah di sini terjemah yang lebih tepat adalah al-mubarakah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian para ulama. Memang kata-kata Quddus arti asalnya suci ya, muqaddasah disucikan, tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Hawalah al-Azdi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibn Hawalah, wahai putranya Hawalah, idza ra'aital khilafata, apabila engkau melihat khilafah, qad nazalat, telah turun, ardul muqaddasati, pada bumi yang diberkahi yaitu Syam, faqaddanat, maka sungguh telah mendekat, az-zalazil, keguncangan-keguncangan, wal balabil, dan juga balabil. Nah, di bawah sudah saya jelaskan ya, wal balabil, balabil adalah al-humum, kesedihan, kesusahan, wal ahzan, dan kesedihan atau kegelisahan dan kesedihan. Wal umurul idham, dan perkara-perkara yang besar. Was sa'atu, dan hari kiamat, yauma idzin, pada hari itu, aqrabu, lebih dekat, minan nasi, kepada manusia, min yadi hadhihi, daripada tanganku ini, min ra'sika, kepada kepalamu. Jadi maksudnya dekatnya hari kiamat sangat-sangat dekat, lebih dekat dari tanganku kepada kepalamu. Waktu itu Nabi SAW sambil
memegang kepada Abdullah bin Hawalah ini. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini merupakan kabar gembira bagi umat Islam, karena ternyata khilafah akan tegak lagi. Sekarang kita sudah tidak memiliki khalifah, dan ini termasuk suatu kekurangan pada umat Islam dan suatu kedosaan, karena wajib hukumnya adanya seorang khalifah untuk memimpin seluruh umat Islam dunia, sebagaimana disepakati oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama. Sudah ijma', tidak ada perselisihan. Yang mengatakan tidak ijma' ini berarti la ilma lahu, berarti dia tidak punya ilmu, tidak paham ilmu. Adapun para ulama, mereka sudah ijma' bahwa umat Islam ini wajib dipimpin oleh satu orang pemimpin yang disebut khalifah atau amirul mukminin atau imamul a'zam. Nah, sekarang meskipun khalifah sudah tidak ada, khilafah tidak ada, tapi Rasulullah menjanjikan, kalau engkau sudah melihat khilafah turun pada tanah yang diberkahi, yaitu Syam, maka sungguh telah mendekati hari kiamat. Maka ini satu kabar gembira dari Nabi SAW bahwa khilafah akan tegak lagi. Apakah mungkin khilafah itu akan tegak sebelum munculnya Imam Mahdi? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi juga tidak. Tapi ala kulli hal, ketika Imam Mahdi sudah muncul, maka saat itulah betul-betul khilafah sudah tegak, karena Imam Mahdi akan memimpin seluruh umat Islam di atas muka bumi, dan wajib hukumnya untuk baiat kepada beliau, sebagaimana kita ketahui dari hadis-hadis hadis-hadis tentang baiat, ya, bahwasanya setiap muslim harus di tengkuknya ada ikatan perjanjian baiat kepada khalifah atau imamul a'zam. Kemudian hadis ini dikatakan oleh penulis bahwa turunnya khilafah itu akhir zaman, di akhir zaman. Diketahui dari mana? Dari kalimat ini. Faqad danatiz zalazil wal balabil wal umurul idham was sa'atu yawma idzin aqrab. Kalau khilafah sudah turun, berarti akan nanti menyertainya, setelah itu akan terjadi keguncangan yang banyak, kemudian kesusahan-kesusahan, perkara-perkara besar. Dan perkara paling besar yang dihadapi setelah adanya khilafah Imam Mahdi itu adalah Dajjal, sebagaimana yang kita ketahui dari sabda Nabi SAW. Ya, beliau mengatakan tidak ada perkara yang lebih besar daripada masalah Dajjal ini. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, kalau Dajjal sudah mati, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, habis itu kemudian Nabi Isa juga wafat, nah baru kemudian terjadi hari kiamat, ya. Umat Islam juga diwafatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian terjadi hari kiamat. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali di atas muka bumi tersisa orang-orang yang jelek saja. Umat Islam sudah dikirimi oleh Allah satu angin, yang angin ini akan mengenai ketiak umat Islam, ya, masuk di bawah ketiaknya begitu, dan pasti dia akan mati dengan sebab angin tersebut. Matinya mati husnul khatimah, karena dia sebagai seorang mukmin dan dia diselamatkan oleh Allah dengan kematian tadi dari keburukan atau kedahsyatan hari kiamat, ya, kengerian hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat illa, kecuali ala syiraril khalqi atau ala syirarin nas. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kepada orang-orang jelek di antara para manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Kenapa disebut jelek? Ya, dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim juga, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kalau sudah tidak ada lagi ucapan Allah di atas bumi. Jadi nggak ada yang salat. Karena salat kita mengucapkan Allahu Akbar. Nggak ada lagi azan, nggak ada lagi haji, nggak ada lagi umrah, nggak ada lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya ketika orang-orang sudah tidak ada yang Islam lagi di atas muka bumi ini, tersisa orang-orang kafir yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengucapkan astaghfirullah dan lainnya, maka barulah kemudian ditegakkan kiamat tersebut. Karena itu para ulama katakan kiamat ini terjadinya kalau sudah tidak ada lagi tauhid di atas muka bumi. Selama masih ada tauhid di atas muka bumi, tidak bakal terjadi kiamat. Kenapa?
tauhid ini menjaga bumi ya. Kalau ada tauhid, bumi terjaga. Tauhid tidak ada, maka kiamat datang karena bumi sudah tidak pantas lagi ada, karena sudah tidak ada lagi tauhid di atasnya. Wallahu a'lam bissawab. Hadis berikutnya al-hadits tsani wa thalathun, hadis 32, Fathu Baitul Maqdis. Ditaklukkannya Baitul Maqdis min alamatis sa'ah, termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk, wa huwa fi qubbatin, sementara beliau itu berada pada kubah. Kubah itu kemah yang bundar ya. Min adamin, dari kulit. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'dud, hitunglah sitan, 6 perkara, baina yaday sa'ah, di hadapan hari kiamat. Maksudnya sebelum hari kiamat, sebagai tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama adalah mauti, kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilanjutkan, perlu diketahui karena hadisnya panjang ya, bahwa tanda kiamat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah tanda-tanda sughra, tanda-tanda kecil. Yang kedua adalah tanda-tanda wusta, tanda-tanda yang tengah-tengah. Dan yang ketiga adalah tanda-tanda kubro, tanda-tanda yang besar. Apa definisi tanda-tanda besar hari kiamat? Yaitu tanda-tanda yang satu tanda dengan tanda berikutnya itu jaraknya tidak terlalu jauh ya. Jadi misalnya turunnya Imam Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian munculnya Dajjal, kemudian munculnya Ya'juj Ma'juj. Nah ini semuanya kejadian-kejadiannya beruntut. Sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan seperti kalung ya. Kalung ini kalau ada manikannya, kalau kita putus tali kalungnya ini, maka manikan akan lepas, dan lepasnya bertubi-tubi, lepas berikutnya lepas. Nah seperti itulah yang disebut sebagai tanda kiamat besar. Adapun tanda yang kecil ya, contohnya ya yang tersebar sejak dulu ada ya, misalnya memutus silaturahmi, kemudian banyaknya kebodohan. Nah itu sejak dulu juga ada dan sampai sekarang pun juga ada, maka ini semuanya adalah tanda-tanda kecil. Thumma, kemudian Fathu Baitul Maqdis, ditaklukkannya Baitul Maqdis. Dan ini Sayyidina Umar sudah menaklukkan Baitul Maqdis karena dulu dikuasai oleh orang-orang kafir. Kemudian Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Kemudian yang ketiga, Thumma Mutanun, kemudian kematian yang dahsyat, ya'khudhu fikum, yang mengenai kalian, kaqu'asil ghanami, seperti penyakit pada kambing. Jadi qu'asul ghanam itu adalah satu penyakit yang menerpa pada kambing, yang dengan sebabnya dari hidungnya keluar satu cairan. Nah kalau sudah keluar maka dia pasti mati itu kambing. Dan itu ketika mengenai kambing maka yang mati bisa ribuan dalam satu hari. Nah itu akan terjadi pada manusia, sehingga Nabi menyebutnya sebagai mutan ya, kematian yang banyak atau yang dahsyat. Jadi mutan ini dari asal kata mautun, kematian, kemudian ditambah alif dan nun. Nah dalam bahasa Arab tambahan alif dan nun itu menunjukkan dahsyatnya atau banyaknya ya. Misalnya mali itu adalah penuh ya. Kalau mal'an itu sangat penuh. Ghadib itu marah. Kalau ghadban itu sangat marah atau penuh kemarahannya. Jadi tambahan ini menunjukkan dahsyatnya atau penuhnya atau banyaknya. Kemudian yang keempat, thumma, kemudian istifadatul mali, tercurahnya harta. Jadi banyak sekali harta. Hatta sehingga yu'tar rajulu, seseorang dikasih mi'ata dinarin, 100 dinar, fayadhallu sakhitan, maka dia masih murka. Maksudnya merasa kurang banyak. Kenapa? Karena saking banyaknya harta, sehingga 100 dinar itu sudah tidak bernilai lagi ya, dia maunya lebih daripada itu. Nah 100 dinar itu berapa? 1 dinar sekarang itu sekitar 4 juta ya, tepatnya ya 3.900.000-an lah ya, tapi untuk memudahkan 4 juta. Nah 4 juta kali 100 berarti 400 juta ya, hampir setengah miliar. Dikasih setengah miliar masih marah. Coba kalau sekarang kita dikasih setengah miliar, sudah sampai mati nggak usah kerja lagi ya, karena masih cukup harta kita untuk sampai mati, bahkan untuk anak cucu kita juga masih tersisa kalau kita tidak berfoya-foya dengan harta tersebut. Kemudian yang kelima, thumma fitnatun, kemudian fitnah yang besar, la yabqa baitun, tidaklah tersisa satu rumah, minal arabi, dari orang-orang Arab,
illa dakhalathu, kecuali fitnah itu masuk ke dalamnya. Nah, fitnah ini tidak disebutkan oleh Nabi fitnah apa? Definisi fitnah sudah kita sebutkan kemarin, yaitu suatu musibah yang menyebabkan agama ini menjadi lemah, ya, menjadi agama seseorang menjadi lemah. Karena itu sebagian guru kami dulu ada yang mengatakan bahwa televisi termasuk fitnah. Ya, karena televisi masuk pada semua rumah-rumah kaum muslimin, semua rumah-rumah orang Arab, dan itu bisa menyebabkan fitnahnya agama, ya, lemahnya agama. Karena tayangan-tayangan yang ditampilkan oleh televisi adalah tayangan-tayangan yang bisa melemahkan iman. Kemudian yang keenam, thumma, kemudian hudnatun, perdamaian, takunu, yang terjadi bainakum, antara kalian umat Islam, wa baina banil asfar, dengan orang-orang banil asfar. Banil asfar itu maksudnya adalah orang-orang Romawi. Kenapa disebut Banil Asfar? Karena salah satu nenek moyang mereka itu bernama atau berjulukan Al-Asfar. Nah, sehingga keturunannya disebut Banil Asfar, ya. Sebagaimana orang-orang Israel disebut Bani Israel, itu karena nenek moyangnya dulu adalah Nabi Yakub yang berjulukan Israel, yang artinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Fayaghdiruna, lalu orang-orang Romawi itu berkhianat, jadi merusak perjanjian damainya. Fayatunakum, lalu mereka datang kepada kalian, maksudnya menyerang, tahta thamanina ghayatan, di bawah 80 panji. Tahta kulli ghayatin, di bawah setiap satu panji, ithna asyara alfan, ada 12.000 pasukan, ya. Jadi ini pasukan yang sangat besar sekali, karena 12.000 kali 80, ya, dihitung sendiri, ya, itu banyak sekali, menunjukkan ini adalah perang yang sangat-sangat besar. Nah, perang yang besar antara muslim dengan kafir ini disebut malhamah, sebagaimana dalam hadis yang lain, ya. Maka ini kondisi ketiga ini termasuk kondisi malhamah yang disebutkan oleh Rasul SAW dalam hadis-hadis yang lain, ya. Jadi malhamah adalah apa? Peperangan yang sangat besar. Jadi misalnya perang dunia itu termasuk malhamah, karena mencakup banyak orang sehingga hampir merata peperangan itu dalam seluruh dunia. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita lanjutkan hadis 33, al-haditsu tsalitsu wa tsalasun, umranu Baitul Maqdis, dimakmurkannya Baitul Maqdis adalah umranu Baitul Maqdis akhir zaman, dimakmurkannya Baitul Maqdis di akhir zaman. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umranu Baitul Maqdis, dimakmurkannya Baitul Maqdis, kharabu Yathrib, berarti robohnya Yathrib. Roboh itu maksudnya adalah sudah kosong, sudah tidak ada lagi penghuninya. Wa kharabu Yathrib, dan kalau sudah roboh Yathrib, yaitu kota Madinah, Madinahnya Nabi Muhammad SAW, itu berarti khurujul malhamah, akan keluar malhamah. Nah, malhamah sudah kita bahas tadi, yaitu perang yang sangat besar yang hampir merata pada seluruh dunia ini. Wa khurujul malhamah, dan keluarnya malhamah itu fathu Konstantinia, berarti penaklukan Konstantinopel. Wa fathul Konstantinia, dan ditaklukkannya Konstantinia itu khurujud Dajjal, berarti keluarnya Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Hafidh, maksudnya Al-Ibnu Hajar, di dalam kitab Hidayatul Ruwat. Hadis ini bicara tentang beberapa tanda kiamat yang sudah mendekati kiamat. Nah, ini sudah diurutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah Baitul Maqdis nanti akan makmur. Kemudian setelah itu akan diiringi dengan kota Madinah roboh, yaitu tidak ada lagi penghuninya. Kemudian setelah itu akan terjadi malhamah kubro, ya, perang besar. Kemudian akan terjadi penaklukan Konstantinopel. Kalau sudah ditaklukkan itu baru akan muncul Dajjal. Nah, kalau sudah muncul Dajjal, maka nanti bertubi-tubi tanda-tanda kiamat yang lain akan segera dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang dimakmurkannya Baitul Maqdis ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama, apa maksudnya dimakmurkannya Baitul Maqdis ini. Karena itu di sini saya sebutkan dari kitabnya dari kitab asalnya juga ini, wa umranuhu imaratuhu, yang dimaksud dimakmurkannya adalah dimakmurkannya Baitul Maqdis, wa qila bistila'il kufar. Ada yang berpendapat juga bahwa maksudnya orang-orang kafir yang menguasai, jadi dimakmurkan atau dikuasai oleh orang-orang kafir. Wa qila ba'da kharabihi yu'miruhul kuffar.
Ada pendapat yang mengatakan setelah Baitul Maqdis itu kosong nanti akan dimakmurkan oleh orang-orang kafir. Wal asah annahul kamal fil imarah wa dzalika waqta kharab Yathrib fa inna Baitul Maqdis la yakhrib. Tapi menurut pendapat yang paling benar menurut penulis adalah bahwasanya yang dimaksud dimakmurkannya itu betul-betul dimakmurkan alias banyak yang menghuninya sehingga Baitul Maqdis ini jadi ramai penghuninya, dan itu bersamaan atau setelah itu terjadi kosongnya kota Madinah. Jadi tampaknya orang-orang meninggalkan kota Madinah kemudian mereka pilih tinggal di Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis menurut beliau la yakhrib, itu tidak akan pernah kosong sampai hari kiamat karena dia merupakan ardul mahsyar wal mangsyar, satu tempat di mana Allah akan kumpulkan manusia di sana dan juga dihidupkan setelah kematian mereka dikumpulkan di sana, sebagaimana nanti hadis yang terakhir kita baca. Wallahu a'lam bissawab. Hadis 34, al-hadithur rabi' wa thalathun. Ad-dajjalu la yadkhulul masjidil aqsa. Dajjal tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa. An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu anzartukum, aku telah mengancamkan kepada kalian fitnat dajjal, ujian dengan adanya dajjal. Falaysa min nabiyyin, maka tidak ada seorang nabi pun illa anzarahu qaumahu, kecuali mengancamkan tentangnya kepada kaumnya, au qala ummatahu, atau beliau mengatakan kepada umatnya. Wa innahu Adam, dan sesungguhnya dajjal itu kulitnya coklat. Ja'dun, dia itu keriting rambutnya. Jadi beliau bicara warna kulit coklat kayak kita orang Indonesia rata-ratanya. Kemudian ja'dun, keriting. Nah, keriting berarti kayak orang-orang negro. A'waru ainihil yusra, buta matanya yang kiri. Sebelum dilanjutkan, dalam hadis yang lain Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa a'waru ainihil yumna, buta matanya yang kanan. Jadi yang benar gimana? Yang buta itu yang kanan atau yang kiri? Para ulama mengatakan la tanaquda, tidak ada pertentangan antara dua riwayat tadi, karena maksudnya adalah bahwa dua matanya semuanya cacat. Salah satunya adalah terhapus, artinya terhapus itu buta, tidak bisa melihat. Salah satunya lagi menonjol, menonjol melentung seperti seperti anggur yang keluar dari dompolan. Kalau kita lihat dompolan anggur, biasanya ada yang keluar dari dompolan yang lebih besar. Nah, mata satunya juga begitu. Nah, sehingga kalau mau dikumpulkan antara riwayat-riwayat yang ada, bahwa matanya yang kanan itu adalah menonjol besar, cacat seperti itu, kemudian mata kirinya ini dibikin buta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gambaran dajjal hanya satu mata di tengah itu tidak benar. Yang benar adalah matanya tetap dua, tapi dua-duanya cacat. Yang kiri buta, yang kanan ini cacatnya adalah dia seperti anggur yang menonjol dari dompolannya. Kemudian di tengah antara dua mata ini ada tulisan kafir atau kafara. Nah, kita tampilkan dulu aja hadisnya sebelum kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ad-dajjalu, dajjal itu mamsuhul aini, dihapus matanya. Ya. Ini riwayat Imam Muslim. Kalau riwayat yang lebih lengkap, muttafaqun alaih, mamsuhul ainil yusra, dihapus matanya yang kiri. Alaiha dhufratun ghalidhah maktubun baina ainaihi kafirun. Nah, di tengah-tengahnya ada tulisan kafir, atau dalam riwayat yang lain kafara, ya. Yaqra'uhu kullu mu'min, yang bisa dibaca oleh setiap orang beriman, katib wa ghair katib, baik dia bisa nulis atau tidak bisa menulis. Ini salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah, atau satu karamah yang diberikan oleh Allah kepada orang muslim pada masa turunnya dajjal. Kalau dia punya iman, maka pasti bisa membaca di sini ada tulisan kafirnya, ya, meskipun dia adalah orang yang tidak bisa baca tulis, atau dia mungkin orang Jawa, dia tidak paham alif ba ta, tapi begitu dajjal muncul dia akan paham di sini ada tulisan kafir, menunjukkan dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis muttafaqun alaih dari Hudzaifah dan Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, maka dajjal itu disebut al-masih itu karena matanya satunya dihapus oleh Allah sehingga tidak bisa melihat. Kalau Nabi Isa disebut al-masih itu karena beliau kalau mengusap maka dia akan
menyembuhkan orang yang diusap tadi ya. Orang sakit diusap sembuh. Baik, kita lanjutkan. Wa innahu, dan sesungguhnya yumtiru, turun hujan, wala yumbitus syajarata, tidak menumbuhkan pohonan. Wa innahu, dan sesungguhnya dia yusallatu, dijadikan berkuasa, ala nafsin, atas seorang jiwa, fayaktuluha, lalu dia bisa membunuhnya, thumma yuhyiha, kemudian dia menghidupkannya lagi, wala yusallatu, tetapi tidak diberi kekuasaan, ala ghariha, kepada selain orang tersebut. Nah, ini nanti kejadian di mana ada orang yang mendatangi Dajjal, kemudian dengan dalam tanda petik saya katakan menantang Dajjal. Orang-orang yang lain kan pada lari ya. Kalau orang ini malah menantang Dajjal, dia mendekat, kemudian dia mengatakan kamu itu Dajjal, kafir. Nah, maka dibunuh oleh Dajjal, tubuhnya dibelah jadi dua. Setelah terbelah jadi dua, kemudian dikembalikan lagi dan dia dihidupkan lagi oleh Dajjal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang itu setelah hidup lagi ditanya, bagaimana kamu percaya saya Tuhan? Maka dia mengatakan, saya tambah yakin bahwasanya kamu itu Dajjal ya, karena sudah dijelaskan oleh Nabi SAW akan terjadi kejadian tersebut, dan itu dia alami untuk dirinya sendiri. Ternyata saya yang mengalami di belah tubuhnya tadi, tapi kejadian ini hanya sekali, tidak mungkin Dajjal bisa lagi membunuh orang kemudian menghidupkan lagi setelah kejadian tersebut. Wa innahu, dan sesungguhnya Dajjal itu ma'ahu jannatun wa narun, bersamanya ada jannah dan ada surga dan ada neraka. Wa nahrun wa ma'un, dan sungai dan air. Wa jabalu khubzin, dan gunung roti. Wa inna jannatahu narun, dan sesungguhnya surganya itu adalah api. Wa narahu jannah, dan apinya adalah surga. Artinya kalau kita milih masuk ke apinya Dajjal, malah lezat di situ, nikmat. Kita seperti masuk surga ini. Sementara kalau kita pilih surganya Dajjal, begitu masuk kita sudah langsung nyemplung ke dalam panasnya api neraka. Wa innahu yalbathu fikum, dan sesungguhnya Dajjal itu tinggal di tengah kalian, arba'ina sabahan, 40 pagi, maksudnya 40 hari. Yaridu fiha kullaman halin illa arba'a masajid. Dia akan masuk padanya pada setiap tempat kecuali 4 masjid yang tidak bisa dimasuki. Masjidil Haram, wa Masjidil Madinah, wa Tur, wa Masjidil Aqsa. Jadi di sini ada tambahan ya, At-Tur. At-Tur ini adalah Tur Sina atau Tur Sinin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, karena dia adalah satu lembah yang diberkahi juga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam banyak ayatnya, bertemu dengan Nabi Musa dan lain-lainnya di situ. Wa in syakala alaikum, dan apabila muskil terhadap kalian, au syubbiha, atau samar, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu laisa bi'awar, dia bukanlah buta sebelah mata. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Artinya kalau Dajjal nanti menampakkan kehebatan-kehebatannya sehingga kita jadi ragu-ragu atau muskil ya, ini sebenarnya Tuhan atau bukan, maka kunci utama untuk menyelamatkan akidah adalah kita ingat-ingat bahwa Allah itu tidak buta. Nah, Dajjal itu buta sebelah matanya, bahkan 2 matanya cacat semuanya. Allah tidak akan seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.